Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, semoga tetap semangat ya meskipun kalian belajarnya masih di rumah. Dan ibu selalu berpesan, selalu berdoa dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, masih di tema 1 ya, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Tujuan hewan berkembang biak yaitu yang pertama, agar tidak mengalami kepunahan, untuk mempertahankan jenisnya dan kelompoknya, dan agar mendapatkan keturunan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif, artinya perkembangbiakan secara kawin, dan perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi saat sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid, bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan secara generatif yaitu bisa melalui cara ovipar atau bertelur, pipipar melahirkan, dan opopipipar bertelur melahirkan. Berikut adalah contoh perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama yaitu dengan cara tadi bertelur ya atau ovipar. Setelah pembuahan terjadi, embrio dihasilkan akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Embrio itu mendapatkan cadangan makanan dan nutrisi dari dalam telur. Ciri-ciri dari hewan ovipar yaitu tidak punya kelenjar susu dan tidak punya daun telinga. Contohnya bebek, ayam, angsa, ikan, katak, cicak, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya adalah pipipar atau melahirkan, merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio itu akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan induknya lewat plasenta. Ciri-ciri dari hewan pipipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuhnya dilindungi oleh bulu. Contoh hewannya adalah anjing, kucing, sapi, singa, gajah, lumba-lumba. Bahkan ada hewan yang satu-satunya bisa terbang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu kelelawar. Cara berkembang biak berikutnya adalah opopipipar, yaitu bertelur melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan yang ini adalah kombinasi dari kedua cara di atas. Saat pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan induk dari tubuhnya. Setelah menetas, calon anak akan dilahirkan melalui tubuh induknya. Jumlah hewan yang cara perkembangbiakannya secara opopipipar memang tidak terlalu banyak. Contohnya kuda laut, platipus, beberapa spesies ikan hiu, iguana, ular boa, dan ikan pari. Berikutnya adalah cara perkembangbiakan vegetatif. Terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna dan tidak memiliki tulang belakang. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif bisa melalui beberapa cara. Yang ke-1 membelah diri, kedua fragmentasi, ketiga tunas, keempat parteogenesis. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca ya. Berikut adalah contoh-contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama yaitu membelah diri. Kalian bisa lihat ya, membelah diri ini contohnya dari satu amoeba ini, kemudian tahap berikutnya nekleusnya itu akan bertambah menjadi 2 ya, membelah diri menjadi 2 sel anak.
Nah, yang sel anak ini bisa membelah diri lagi menjadi banyak, bahkan menjadi lebih banyak. Contohnya selain amoeba adalah kuman dan virus. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi ini adalah memotong tubuhnya, bisa itu dengan memotong ke bawah atau kepalanya yang dibelah dua, itu ya. Nah, potongannya itu akan menghasilkan hewan yang baru. Contohnya pada cacing pipih, kemudian bintang laut, itu juga sama ya dengan cara fragmentasi. Berikutnya adalah dengan cara tunas. Kalian bisa perhatikan di gambar, di sana ada contoh hewan hidra. Contohnya yaitu hewan tersebut nanti akan tumbuh tunas yang baru. Nanti tunasnya setelah matang, setelah benar-benar cukup usianya, maka akan terpotong dengan sendirinya dan tunas tersebut akan menjadi anak yang baru. Berikutnya adalah dengan cara parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan sel telur yang menjadi bertambah sempurna tanpa menempuh bagian fertilisasi. Parthenogenesis mampu kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu cairan, dan beberapa invertebrata lainnya, juga pada beberapa tumbuhan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, namun sebelum Ibu tutup, Ibu kembali mengajak kalian, ayo kita lindungi hewan yang ada di bumi ini, terutama hewan-hewan langka agar tidak mengalami kepunahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.